Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Satria Wahyu Haji. Saya dari Prodi Teknik Sipil Universitas Surakarta. Di sini saya membuat video presentasi mengenai lingkungan dan pencemaran lingkungan sebagai tugas dari materi kimia dasar. Silahkan menonton. Nah, sebelum masuk ke materi, maka penting bagi kita untuk mengenal apa itu lingkungan dan pencemaran lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, mencakup kondisi fisik seperti tanah, air, udara, serta makhluk hidup seperti flora, fauna, manusia, beserta dengan interaksinya, yang saling mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bersama, terbagi menjadi dua komponen, yaitu biotik dan abiotik, serta dapat berupa alam atau buatan. Nah, untuk pencemaran lingkungan merupakan masuknya zat, energi, atau komponen lain ke lingkungan akibat aktivasi manusia atau proses alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan berdampak negatif pada kesejahteraan manusia, seperti penyakit dan makhluk hidup lain termasuk menyebabkan perubahan iklim. Nah, untuk pembahasannya kita memiliki 3 poin, yaitu kimia air limbah, pengolahan air, serta dampak kimia dalam lingkungan konstruksi. Masuk ke materi pertama, yaitu kimia air limbah. Apa sih kimia air limbah? Kimia air limbah merupakan ilmu yang mempelajari komposisi kimia air buangan yang mengandung bahan-bahan polutan, yang terdiri dari zat organik seperti protein, lemak, minyak, karbohidrat, urea, dan lain-lain. Ada juga zat anorganik seperti besi, timbal, dan juga pestisida, serta polutan lainnya yang terbuat dari bahan buatan seperti sabun, deterjen, dan juga zat warna. Mikroorganisme juga berperan penting dalam kimia air limbah yang terdiri dari berbagai macam bakteri, virus, jamur, ragi, hingga alga. Nah, apa sih tujuan kimia air limbah ini? Nah, tujuan kimia air limbah mengubah komposisi kimia air limbah agar tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sebelum dibuang atau digunakan lagi. Nah, kesimpulannya, kimia air limbah bertujuan untuk mengubah yang air tadinya kotor menjadi air yang bersih, yang aman untuk dikonsumsi maupun untuk dibuang ke sungai agar tidak mencemari lingkungan-lingkungan sekitar. Nah, dari kimia air limbah ini kita masuk ke materi kedua, yaitu pengolahan air. Pengolahan air merupakan proses untuk meningkatkan kualitas air agar aman dan layak digunakan, baik untuk air minum, industri, maupun kebutuhan lain. Nah, ada beberapa tahapan dalam pengolahan air seperti screening, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan disinfeksi, serta penyesuaian pH dan penambahan zat. Proses pertama merupakan screening, yaitu proses menyaring air dari batu-batuan, sampah, dan zat-zat lain yang mengotori air. Yang kedua ada koagulasi, yaitu proses penambahan zat agar partikel-partikel kecil dan keruh yang terdapat dalam air menyatu menjadi satu. Yang ketiga ada flokulasi, yaitu proses pengadukan perlahan agar partikel-partikel yang menjadi satu tersebut menjadi gumpalan yang lebih besar. Nah, yang keempat ada sedimentasi, yaitu proses air didiamkan agar gumpalan yang tadi mengendap ke dasar air. Yang kelima ada filtrasi, yaitu proses air melewati filter seperti pasir, batu, atau arang alami untuk menyaring sisa-sisa partikel. Yang keenam adalah proses disinfeksi, yang merupakan proses pembasmian mikroorganisme dan virus-virus berbahaya menggunakan klorin atau ozon. Dan yang terakhir adalah proses penyesuaian pH dan penambahan zat. Nah, pH air dicek apakah berada di antara 6,5 dan 8,5 atau tidak. Nah, jika tidak, maka diberikan zat asam sulfat untuk menurunkan pH air dan natrium hidroksida untuk menambahkan pH air. Nah, poin terakhir adalah jenis-jenis air yang dapat diolah. Ada 3 jenis air yang dapat diolah dalam pengolahan air, antara lain air permukaan, air tanah, dan juga air limbah.
Dari dua materi yang telah kita bahas, tentu saja ada dampak-dampak kimia pada lingkungan konstruksi. Untuk dampak positifnya, kimia berperan penting dalam pengembangan material, menciptakan material inovatif, serta peningkatan kualitas dan ketahanan material. Ada juga dampak negatifnya, yaitu pencemaran, risiko kesehatan, dan rusaknya keanekaragaman hayati. Nah, untuk mengatasi dampak-dampak tersebut dibutuhkan adanya solusi, yaitu bisa dengan kimia hijau, pengolahan limbah, remediasi, pemantauan lingkungan, dan menciptakan teknologi pengendalian polusi. Sekian materi presentasi pada video ini, semoga bermanfaat bagi kalian dan juga lingkungan. Seperti sebuah peribahasa, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Mencari ilmu kita dahulu, berterima kasih saya kemudian. Terima kasih telah menonton dan terima gaji.